Sering nggak sih kita ngerasa ibadah yang kita lakuin itu ya udah gitu-gitu aja, semata rutinitas. Nah, kali ini kita bakal coba selami sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, gimana caranya mengubah setiap tindakan kita jadi punya makna yang dalam banget, terinspirasi dari ajaran Ustadz Muhammad Yusuf. Ya, kita semua sholat, puasa, ngucapin syahadat. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak, terus nanya ke diri sendiri, kok rasanya ada yang kurang ya? Kayak ada sesuatu yang kosong, koneksinya tuh nggak dapat? Nah, mari kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah ini dia kuncinya. Menurut Ustadz, tanda sejati dari keimanan yang mendalam itu bukan soal seberapa sempurna gerakan sholat kita, tapi apakah hati kita bergetar pas nama Allah disebut. Ini loh yang bedain antara sekedar melakukan Islam dengan benar-benar merasakan iman. Oke, kita mulai ya. Setiap perjalanan hebat itu kan dimulai dari langkah pertama. Nah, dalam perjalanan spiritual ini, fondasi kita adalah Islam. Ini adalah pilar yang menopang semua tindakan lahiriah kita. Bedanya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada Islam, 5 rukun yang jadi kerangka perbuatan kita. Ini fondasi yang mutlak harus ada. Tapi di sisi lain, ada iman, keadaan batin kita, koneksi hati yang ngasih makna ke semua tindakan itu. Kebayang nggak? Tanpa iman, Islam itu cuma jadi kayak cangkang kosong aja. Terus gimana caranya kita pindah dari sekedar gerak badan ke hati yang benar-benar hidup? Yuk kita naik ke level berikutnya dan cari tahu gimana caranya memupuk iman di dalam diri kita. Nah, ini nih pertanyaan besarnya kan. Kalau tujuannya adalah hati yang bergetar, gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Gimana caranya kita bangunin hati ini biar nggak cuma otopilot ngejalanin rutinitas? Untungnya, Rasulullah SAW udah ngasih kita alat yang dahsyat banget. Jadidu imanakum, yang artinya perbarui imanmu. Konsepnya simple, tapi efeknya luar biasa. Anggap aja iman kita ini kayak baterai handphone, yang perlu di-charge secara berkala biar nggak pernah lowbat. Caranya nge-charge-nya gimana? Dengan kalimat yang sederhana tapi kekuatannya luar biasa. La ilaha illallah. Kata Ustadz, kalau kita ulang-ulang terus kalimat ini, kita bisa sampai ke titik lebur jiwa kita. Momen di mana hati kita jadi lunak, terbuka, dan siap menerima kebesaran Allah. Oke, fondasi Islam udah kuat, hati udah mulai bangun dengan iman, sekarang kita siap buat naik ke level paling puncak dari perjalanan ini. Ihsan, atau kesempurnaan dalam iman dan perbuatan. Ihsan itu, wah, ini level di mana tindakan lahiriah kita jadi cerminan indah dari iman di dalam hati. Di titik ini, kita berbuat baik bukan lagi karena kewajiban, tapi karena kebaikan itu sendiri udah jadi bagian dari diri kita. Seolah-olah kita bisa melihat Allah dalam setiap tindakan kita. Biar kebayang seberapa dahsyatnya ganjaran dari perbuatan ihsan, Ustadz pakai metafora yang keren banget, khususnya dalam hal sedekah. Coba kita lihat perumpamaan satu benih ini. Biasanya nih ya, kalau kita berbuat baik, Al-Quran bilang, pahalanya dikali 10. Udah luar biasa kan? Itu standarnya. Tapi, gimana kalau sedekah yang jadi intinya ihsan? Nah, disinilah keajaiban yang dimulai. Jadi, kata Ustadz, sedekah itu kayak satu benih. Satu benih ini numbuh jadi 7 tangkai, dan dari tiap tangkai keluar 100 biji lagi. Totalnya 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Ini ilustrasi yang brilian banget tentang berkah memberi yang gak ada batasnya. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang praktis banget, yang mungkin kita semua pernah alamin. Gimana caranya kita menyikapi beda pendapat di antara para ulama? Pernah bingung gak sih? Dengerin Ustadz A bilangnya begini, dengerin Ustadz B bilangnya begitu. Dua-duanya kayaknya punya dalil yang kuat. Terus kita harus pilih yang mana? Gimana caranya kita milih tanpa ngerasa nyalahin yang lain? Nah, di sini Ustadz ngasih analogi yang cerdas banget. Dia bilang, anggap aja berbagai pendapat ulama itu kayak kios-kios di pasar makanan. Ada yang jual soto, ada yang jual bakso. Beda kan? Tapi dua-duanya halal dan bikin kenyang. Kita bebas milih mana yang sesuai selera kita. Intinya gini teman-teman, selama sebuah pendapat itu ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, itu sah dan patut kita hargai. Ini adalah rahmat dari perbedaan, di mana kita punya keleluasaan buat milih jalan mana yang paling bikin hati kita tenang, tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Toh pada akhirnya, setiap ulama yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, itu tetap dapat pahala atas usahanya. Jadi, kalau kita rangkum, perjalanan jiwa kita itu ada 3 tahap.
Kita mulai dengan Islam sebagai fondasi tindakan, terus kita naik level ke iman, ngebangkitin hati biar bisa ngerasain koneksi yang dalam. Dan puncaknya adalah ihsan, di mana iman dan tindakan kita melebur jadi satu dalam kesempurnaan. Ilmu ini semua bukan cuma buat didengerin, tapi buat dijalanin kan? Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk memulai perjalanan pensucian jiwa ini? Mungkin dengan lebih sering berzikir, atau mungkin dengan satu tindakan kebaikan kecil. Apapun itu, perjalanan kamu dimulai dari sekarang.